Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu li biha fatahita wa taysir wa taghliqu bi anni wa basyari wa ta'sir wa taqulu li biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa atif qulubal alamin bi asril hadaya wa al-bismi wa qula insyaAllah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladzina kafaru yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumati ulaika ashabun fiha khalidun. Wallahu a'lam bishawab. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirin jami'an rahimakumullah. Para ulun, para ulama, para kiai sing kula hormati, wabil khusus Akhina al-kiram Bapak Yai Haji Muhammad bin Yusuf sing kula hormati, mugi Allah maparin rahmat berkah istiqomah. Dan saya hormati Bapak Kiai Haji Mahmud dari Bogor. Yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Kafir, yang saya hormati Kiai Zainuddin Ketua PW Makum, yang saya hormati Kiai Haji Fakhru Johari, Kontes Kumrotukol bin Boyolali, yang saya hormati Kiai Abdul Rahman, yang saya hormati Gus Juhar Pekalongan, yang saya hormati Gus Wafa, yang saya hormati Gus Mus Pekalongan, yang saya hormati Gus Aziz Jatuli. Saya setuju dengan yang saya hormati Gus Aziz. Lain hormati Gus Aziz Jatuli, orang kayak Pak Lawi aja. Ini menyangkut bau di dalam ini. Bergurunya ke Yaman, tapi melawan Pak Lawi, dianggap Pak Lawi. Yang saya hormati sahabat-sahabat Banser Ansor. Banser, siapa kita? Siapa kita? NKRI. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat PBI. Apa tadi? Prajurit pasukan Prajurit. Prajurit itu apa? Buaya. Semoga Allah rahmati berkahi semuanya. Masih ada yang belum bisa saya panggil lagi. Yang saya hormati sahabat saya dari Gerijaya. Semoga Allah jayakan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Agung yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang mewakili, Bapak Kades dan perangkat Desa Bandung Gede. Ya, jadi Bandung Gede di sini ya. Bandung
bekerja di sana di Jawa Barat. Ya, ya. Yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat Bandung Gede, para ibu-ibu, para dulur-dulur yang saya hormati, semoga Allah limpahkan maghfirah, rahmat, taufik, hidayah, inayah, istiqamah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin tuh ada berita dari Besari, Abah diminta ceramah di mana saya di Temanggung. Saya jawabnya sambil berdiri sambil jalan. Katanya siap enggak Pak? Saya bilang siap sambil jalan ya. Dapat 2 hari saya bilang, saya lupa nih kenapa bilang siap gitu ya. Kenapa selalu jatuh? Karena saya lagi sakit. Jadi saya waktu pulang dari Karawang, setelahnya mendengar ada persekusi atas anggota Banser dan Rois NU dari Bekasi, dan ada ancaman akan dihadangnya deklarasi PWI di Karawang. Saya hadir ke sana, pulang pergi, datangnya ke Banten pagi jam 7 pagi hari. Jadi saya batuk pilek 2 minggu belum sembuh. Makanya ketika Gus Adis bilang, Pak diminta ceramah di mana di Temanggung, saya ingatkan ke Gus apa aja Temanggung. Oh yang dulu saya ke Temanggung gitu lah. Langsung saya jawab aja, nggak mikir lagi. Siapa siap? Dapat 2 hari, waktu saya bilang, di mana saya belum sehat. Dan kemarin hampir-hampiran saya tidak bisa hadir bagi hari, tetapi karena saya sangat cinta ke Temanggung dan ini adalah tanggung jawab saya, rasa sakit tidak terasa tuh. Jadi sakit suatu nggak dirasa sama saya. Kalau oleh cinta ibu ya. Cinta itu segalanya, betul itu. Orang tuh kalau cinta, sakit, pedih, perih, nggak terasa. Diancam siapapun, nggak pernah ada rasa gentar. Dasar itu cinta ya. Yang penting jangan terlalu cinta ke bahal ibu. Nanti didawir kalau terlalu cinta Bali, didawir. Siap-siap kalau cinta ke Bali, didawir. Bapak-bapak dulur, sing kula hormati. Indonesia ini tidak lepas dari banyaknya zuriyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mentakdirkan seorang sosok mulia yang agung, sosok mulia yang sangat dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, sosok yang rangkan kebenaran, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sosok yang sangat mencintai seluruh makhluk, sosok yang berikan suri teladan pada seluruh makhluk dengan rahmat lil alamin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi ummi yang dari gen beliau melahirkan ulama-ulama, melahirkan para kiai ke seluruh dunia, khususnya Indonesia. Dari gen beliau, dari warisan ilmu beliau, maka jayalah Islam, berdiri keagungan Islam dan umat Islam, karena beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh karena beliau kita semua menjadi muslim, yang oleh karena beliau lah kita semua menjadi penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena beliau kita menjadi orang yang cinta kepada Allah. Oleh karena beliau kita menjadi orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah tidak turunkan beliau ke muka bumi, mungkin kita masih menjadi orang yang jahil ya para hadirin.
Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada kesempatan kita yang pada hari ini sudah mengadakan acara Maulid Nabi sebagai bukti kecintaan pengagungan beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Wildan Yusuf. Namanya Yusuf beri dengan saya, tapi ilmunya lebih tinggi daripada saya, akhlaknya lebih mulia daripada saya. Namanya sama, beda akhlak, beda ilmu. Ini satu bukti betapa beliau ini kesempatan kita sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu beliau juga sangat cinta kepada zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya cinta pada Rasulullah, bukan hanya cinta pada zuriyahnya, tetapi cinta pula kepada umatnya. Zaman sekarang ini Bu, banyak orang salah tafsir. Dikira oleh mereka itu hanya dengan modal cinta zuriyat, cinta kepada zuriyat itu cukup untuk mendapatkan cintanya Rasulullah Muhammad SAW. Itu salah. Orang yang cinta kepada zuriyat Nabi tapi tidak cinta kepada umatnya, sama saja orang itu batal kecintaannya. Betul tidak? Nih Bapak, ketika seseorang mengatakan cinta pada Rasul, maka dia pun harus cinta kepada zuriyatnya. Ketika dia cinta kepada zuriyatnya, wajib cinta kepada umatnya. Karena tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan antara zuriyat dan umat Rasulullah Muhammad SAW oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Bu, Nabi kita itu sebelum wafat, apa yang beliau katakan? Apa zuriyati? Apa? Enggak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati. Ummati. Beliau mengingat umatnya, khawatir kepada umatnya. Tidak dikatakan zuriyati tidak, para hadirin. Ummati. Maka itu satu tanda bagi mereka yang berpikir bahwa begitu berharganya umat Nabi Muhammad di mata Rasulullah Muhammad. Ini satu bentuk pelajaran bagi kita. Tidak boleh kita agungkan zuriyatnya kemudian membenci umatnya, para hadirin. Pemikiran yang salah. Ketika terjadi mengagungkan pada zuriyatnya tetapi menghinakan umatnya, akan terjadi itu diskriminasi, merendahkan yang lain yang terjadi di saat ini di negeri kita ini. Nauzubillah. Satu kelompok yang merasa dirinya mempunyai kasta yang tertinggi dibandingkan yang lain, itu ada bentuk feodalisme, para hadirin. Hasil dari produk Belanda yang diturunkan diikuti oleh mereka, padahal Rasulullah Muhammad SAW Nabi kita tidak mengajarkan itu. Betul tidak? Debatan. Alhamdulillah. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW dengan tiap Islamnya mengutus sahabat, ada yang ke Cina, ada yang ke Afrika, ada yang ke Bukhara, ke Samarkand, ada yang ke India, kemudian datang ke Jawa, para hadirin. Siapa yang ada di Jawa? Tiada lain kecuali Wali Songo, para hadirin. Wali Songo menyebarkan agama Islam, merubah kultur Hindu dengan tidak memusuhi adat budaya Hindu. Wali Songo merubah kultur Hindu dengan tetap menghargai adat budaya Hindu, tidak dengan kekerasan, tidak dengan arogansi, tidak menyinggung umat Hindu. Oleh karena itu umat Islam, umat Hindu menjadi tertarik kepada agama Islam. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, waliyatalaqqu wa la yashqiranna bikum ahad. Ya Muhammad, lemah lembut engkau dalam dakwah. Jangan keras, jangan kasar, jangan persekusi, jangan arogan,
hina, lemah lembut terhadap siapapun. Yang durjana, yang penjina, yang khamr, lemah lembut. Karena jika engkau keras, maka akan terpecah belah. Betul tidak? Betul. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan, yang tertulis di dalam Pancasila di negara Republik Indonesia, Persatuan Indonesia. Negara kita, negara siapa para hadirin? Punya Yaman, punya Aulia Tarif, atau punya rakyat Indonesia? Sekali lagi, Indonesia ini milik ulama Tarif, milik ulama yang atau milik rakyat Indonesia? Kalau karena saya mengajar, kalau saya katakan NKRI harga Pancasila, ya nanti saya NKRI Pancasila, merah putih bendera kita. Betul? Ini namanya nasionalis. Ini namanya orang yang mengikuti dakwahnya Wali Songo. Mereka yang katakan orang Indonesia tetapi ingin merubah Pancasila, ingin menjadikan Indonesia negeri khilafah, sesungguhnya mereka tidak mengikuti dakwahnya Wali mereka merubah kemerdekaan. Setuju? Maka saya percaya ketika Indonesia dipenuhi oleh keturunan Wali Songo yang mewarisi dakwah Wali Songo, maka Pancasila akan semakin kuat dalam diri. Maka Bhinneka Tunggal Ika akan makin terpelihara. Maka merah putih akan berkibar selama-lamanya. Tetapi jika sebaliknya, keturunan Wali Songo dicaci maki, generasi Wali Songo dipatahkan, keturunan Wali Songo kemudian diajak menjadi mengikut keran-keran yang radikal, maka Pancasila akan tergeser oleh mereka. Ini harus dipahami oleh umat kita. Ini harus dipahami oleh TNI dan Polri. Penguatan Indonesia adalah karena seluruh dan sinar dakwahnya Wali Songo. Wali Songo yang menjadi motivasi, inovasi pejuang-pejuang bangsa ini, sehingga berdirinya NU. Tidak ada NU tanpa ada Wali, sebab ruh NU adalah ruh dari Wali Songo. Perbuatan agama, perbuatan Indonesia adalah NU dan Muhammad. Hancur NU, hancur Muhammadiyah, bisa hancur Indo. Paham? Ngerti tidak ngerti? Ada yang setuju tidak? Ada yang tidak setuju tidak? Setuju semua? Alhamdulillah. Lalu siapakah Wali Songo? Di sekarang Wali Songo ini diperebutkan, Bu. Ada upaya-upaya satu kelompok ngaku-ngaku Wali Songo adalah klannya. Ini sangat lucu sekali. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang selalu ngaku-ngaku semua yang punya jasa kepada Indonesia. Wali Songo diaku sebagai leluhurnya. Wali Songo adalah Ba'ali, Jawa pintu tarim. Jawa itu anak perempuannya ulama tarim, maka Indonesia adalah milik ulama tarim. Salah tidak? Setuju tidak? Tolak jangan. Proklamasi Indonesia 17 Agustus 45 itu adalah fatwanya Habib Anu. Benar tidak? Diaku lagi ada. Pendiri NU Habib Hashim bintu Habib Yahya. Salah tidak? Ngaku terus. Masya Allah, tabarakallah. Jakman didirikan oleh Habib Lutfi. Betul tidak? Salah.
sahabat hebat yang berjasa pada bangsa ini, semuanya diakui oleh mereka. Nah, kita punya apa? Ibu-ibu nurunnya jadi apa? Dibuang, kagak ada. Ada apa ini dengan kita dengan mereka? Mau telur ibu ini diakui mereka, lalu kita ini telurnya siapa? Ada apa ini? Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan persatuan negara Republik Indonesia terakhir. Kemarin di Banten, Rizik Syihab bicara, Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, itu Bali. Gak bersejarah tuh si Rizik. Aneh, nggak diteliti lagi, nggak tahu bahwa itu hasil Vandenberg, Snowfall, dibelokkan sejarah tidak berakhir. Ulama-ulama Nusantara yang di dalam ruhnya ada ruh Wali Songo akan terlihat dari dakwah mereka, terlihat dari akhlak mereka. Ulama-ulama kiai-kiai pribumi sepulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusantara yang lain, semuanya memasturkan nasabnya. Betul tidak? Kagak ada ulama Nusantara, para kiai di mana-mana di dalam darahku mengalir darah suci Rasulullah Muhammad SAW. Apa-apaan? Kalau mau di dalam darahku darahnya merah, benar itu. Enak aja ngomong kayak apa aja di dalam dirinya mengalir darah Rasul. Suruh tes DNA kagak mau tidak? Aneh itu orangnya. Ya, keturunan Wali Songo ini memasturkan nasabnya. Leluhur kita para Wali Songo, leluhur kita ini menyembunyikan nasabnya. Tidak boleh menjual-jual nasab. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW di dalam beberapa kitab karang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengakui seseorang sebagai zuriatnya, tapi ketika tidak berakhlak maka falaisa minni, mereka bukan bagian dariku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kau datang kepadaku jangan dengan nasabmu, tapi datanglah kepadaku dengan amalmu. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Dari hadis itu maka ulama kita di Nusantara, para Wali Songo, menyembunyikan nasabnya yang ke Wali Songo. Ditutup bu sisilah nasabnya. Makanya ulama kita itu banyak sekali nasab-nasab beliau yang tersambung ke Wali Songo disimpan di dalam peti. Anaknya nggak tahu dia turunan Wali Songo. Para ulama, orang Temanggung, orang Boyolali, Wonosobo, dia nggak tahu itu dia turunan Wali Songo. Dia merasa orang biasa aja. Maka ketika anaknya sudah gede, sudah jadi kiai, baru ulama itu bilang ke istrinya, Bu, kalau saya sudah wafat, anak kita sudah ada jiwa tawadu, sudah berilmu, silakan dapat di. Oh iya, apa artinya ya? Giliran dibuka itu ternyata nasabnya ke Wali Songo, ke Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena beliau ini sudah tawadu, sudah mengagungkan Allah, sudah ada rasa cinta kepada umat, dan sudah menganggap ini nasab bukan segalanya, beliau tidak sombong. Gus-gus ini tidak sombong, kiai ini tidak sombong. Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Madura, Syekh Nawwi Tangaro, Syekh Yasin Padani, Imam Bojol, Pangeran Diponegoro tidak sombong. Padahal mereka dzurriyyatun Nabi min jihad Wali Songo para diri. Saya yakin di sini semua ini ada keturunan Wali Songo, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu. Betul tidak? Betul tidak? Jabatan. Sebenarnya ini kita selain Maulid Nabi Muhammad SAW, yang wajib kita ikuti, kita contoh akhlaknya. Mulianya seseorang adalah akhlaknya. La fadla
li'arabin wa'jamin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan terhadap orang Arab atau orang Ajami bitaqwa kecuali takwa. Setuju tidak? Oh anak Habib terserah mau antum Habib mau apa, tidak takwa merusak NKRI, maka jangan kita hormati. Setuju tidak? Sekalipun Gus, sekalipun Mas, kalau mereka berakhlak, cinta NKRI, membawa kedamaian persatuan, membantu TNI Polri, kita hormati. Setuju tidak? Tidak ada dalam Pancasila itu barang siapa keturunan Yaman, Karim Yaman, Habib maka wajib kau cintai. Tidak ada dalam Pancasila, betul tidak? Tidak ada. Ada nggak dalam Undang-Undang 45? Ada tidak? Tidak ada. Kita semua diikat oleh bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah. Tidak ada klaim-klaim diri seolah Indonesia milik mereka, sehingga banyak terjadi oknum-oknum habib yang ceramahnya memprovokasi umat. Bapak tahu nggak kenapa ada oknum habib yang selalu memprovokasi umat, mencaci maki pemerintah? Ada tidak oknum habib yang mencaci pemerintah? Ada tidak? Ada tidak oknum habib yang mengatakan kiai-kiai yang dekat dengan Umar itu anjing babi kerah bersobang? Ada tidak? Marah tidak? Dia jangan. Jangan pakai di mereka kaya. Ada tidak oknum habib yang mengatakan istana iblis? Ada tidak? Menteri Agama bodoh? Ada tidak? Biarkan jangan. Tolak jangan. Istana dibilang istana iblis, istana presiden. Presidennya bodoh, menteri agamanya bodoh. Masya Allah. Gus Dur buta mata buta hati. Masya Allah. Profesor Dr. Said Akil antek Israel liberal. Masya Allah. Tapi kita ketika itu diam-diam baik, betul? Diam-diam baik kita itu. Gus Dur kita dicaci maki, kita diam-diam baik. Presiden kita dicaci maki, diam-diam baik. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, darah Banten, darahnya bangsa darah pejuang, Presiden Wakil Presiden Indonesia, mantan MUI, petinggi NU, dikatakan iblis oleh oknum Habib. Kita diam-diam baik, betul? Kenapa sebabnya mereka berkata begitu? Kenapa mereka berani begitu? Terkadang seorang TNI, seorang jenderal disindir, dihina, betul tidak? Jenderal Baliho, seorang jenderal TNI, marwahnya dirobek. Na'udzubillah. Ada satu gerakan teroris, polisi dituduh, polisi fobia Islam. Masya Allah, kita diam-diam baik, betul? Betul? Dikemanakan Pancasila kita? Dimanakan rasa nasionalis kita ketika itu? Kita tidur ketika itu, betul? Maka apakah kita harus tidur terus? Haruskah kita tidur? Marwah presiden kita dihinakan, marwah TNI Polri dihinakan. Apa kita harus diam dan tidur terus? Saya salah satu orang yang tidak terima dengan itu. Saya sabar. Dari tahun 2010 saya melihat oknum-oknum Habib bicara begitu, saya diam. Saya nangis, saya diam. Kenapa sebabnya?
karena saya belum bisa masuk ke pintu mana saya harus melawan. Pertanyaan tadi, kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Ada yang tahu tidak, Bu? Nggak ada yang tahu? Harus ditahu jangan? Benar. Benar. Ketika seseorang merasa punya ego, dirinya dzurriyyatun Nabi, dan ketika nasab dzurriyyatun Nabi dianggap segalanya, lebih mulia dzurriyyatun Nabi daripada presiden, lebih mulia dzurriyyatun Nabi daripada jenderal yang TNI Polri, lebih mulia dzurriyyatun Nabi daripada ulama-ulama, kiai-kiai pribumi, maka orang itu akan berani memaki siapapun, orang itu akan berani mencaci siapapun, orang itu akan berani merendahkan siapapun. Wajar kalau ada doktrin seorang Habib bahwa seorang Habib yang pezina, pemabuk itu lebih mulia daripada 70 kiai yang bukan Habib. Na'udzubillah. Karena mereka mempunyai ego sebagai dzurriyyat Nabi lebih dari segalanya. Betul tidak? Betul tidak? Dzurriyyat bisa digerbes. Mending kalau benar dzurriyyat Nabi-nya ini palsu. Aneh juga banyak saudara kita ini. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kita mana itu akalnya ya? Aneh. Makanya jangan aneh. Rizik bilang Sunan Gunung Jati beristri menikahi di Rana Santang. Karena itu mungkin salah mencintai. Masya Allah, Sunan Gunung Jati Wali Kutub, seorang Sunan Syekh Sabiatullah yang melahirkan keturunan yang menjadi raja-raja Banten itu menikahi ibunya. Bodoh tidak? Salah tidak? Itu akibat ada jargon itu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Wajar juga ketika si Bahar itu bilang bahwa menantu boleh menikahi mertuanya. Salah tidak? Sesat tidak? Itu sebabnya. Nakal. Kalau ada laki-laki menantu boleh nikahin ibunya, rakus itu laki-laki. Enakan habis nanti nikahin istri saya nanti, enak aja antur kita. Udah set ucap itu ya, aneh. Salah kan? Nggak benar itu. Jadi tahu nggak siapa yang salah? Yang salah itu orang yang salah mencintai dan orang yang salah membenci itu. Jadi yang benar yang mana? Orang yang benar mencintai dan orang yang benar membenci. Yang benar dicintai, yang zalim, yang batil dibenci. Itu baru orang benar. Dia cinta karena Allah dan dia membenci karena Allah. Begitu, betul tidak? Betul kan? Iyalah. Nakal. Jangan menyakiti dzurriyyatun Nabi. Nanti tidak akan dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakal tuh, nakal aja. Yang dzurriyyat Nabi siapa? Oh dia bilang yang dzurriyyat Nabi aneh, Habib. Nggak ngaji lagi aja tuh. Barang siapa menyakiti ahli bait, maka tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Ketika ditanya siapa ahli bait, aneh Habib, enak aja. Barang siapa membenci ahli kisah, maka tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Sekitar tanya siapa ahli kisah, aneh Habib, enak aja. Pak, saya katakan pada semua saudara bahwa sesungguhnya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ahli bait itu Habib, dzurriyyatun Nabi Habib, dan tidak ada dalil mengatakan ahli kisah itu Habib. Terpisah. Paham tidak? Habib ya Habib, ahli bait ahli bait.
Habib ya Habib, durian Nabi ya durian Nabi. Habib ya Habib, ahli kisah ya ahli kisah. Betul tidak? Berbeda. Oh, paham. Ini saya ceramah ini keras nggak? Pakai kosek menangkap saya nggak nih? Ada ngambil? Oh, kalau saya ditangkap pakai kosek boleh aja. Itu dapat 3 hari di paten. Ya Allah. Beda bu. Zuriatul Nabi, ahli bait dengan ahli kisah dengan Habib beda. Habib itu dalam lughatnya yang dicintai. Habib. Sopo yang dicintainya? Yang dicintainya Allah. Dan mencintai siapa yang mencintainya? Mencintai Allah. Mengapa Allah mencintainya? Bu, kenapa Allah mencintainya? Kenapa? Karena bertakwa, karena berilmu, bertakwa, maka Allah mencintainya. Itu baru Habib. Dan Habib itu orang yang mencintai Allah, dicintai Allah, mencintai Allah. Mengapa mencintai Allah? Karena mengenal Allah, karena makrifat kepada Allah, karena melihat tajalinya Allah, karena melihat bagaimana dohirnya cahayanya afalullah, sehingga dia mencintai Allah. Akibatnya Allah mencintai dia. Betul tidak? Allah tidak akan cinta kepada siapapun kalau tidak bertakwa, tidak berilmu. Masa ada hukum Habib, tukang mabok, tukang gila, tukang dawir, walaupun mabok itu dicintai Allah? Percaya tidak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Betul? Enak aja nih orang tenang dibohong-bohongi. Nah uzur, tidak ada di dalilnya di mana kita manapun. Allah itu mencintai orang yang pemabok, tukang jinah, tukang bobok, tukang tarot kata orang Banten mah. Tukang bobok, tukang tarot, tukang bukakan underrock. Masa Allah cinta kepada orang begitu? Betul tidak? Jadi sebetulnya kalau kita melihat secara lughat Habib itu, yang pantas disebut Habib, siapapun dia yang mencintai Allah karena dia itu makrifat kepada Allah, mengenal hakikat, mengenal makrifat, sehingga dia jatuh cinta pada Allah, dibuktikan dengan dia istiqomah dalam ibadah, kemudian dia takwa, dan sehingga akibatnya Allah pun cinta, maka siapapun dia itu sebetulnya Habibullah. Betul? Itu dia Haji Muhammad Mirdan Yusuf bisa jadi Habibullah kalau beliau berakhlak, berilmu, cinta pada Allah. Allah cinta padanya, dia Habibullah. Al-ulama'u Habibullah. Al-ulama'u Habibullah. Ulama Allah itu artinya yang berilmu, bertakwa, itu kekasih Allah. Kalau tidak salah dalam kitab Nasoihul Ibad itu, al-jahilu aduwullah walau ibadatun. Sebaliknya orang-orang yang bodoh itu tidak disukai oleh Allah walaupun dia ahli ibadah dibandingkan dengan ulama-ulama Allah. Betul tidak? Masa menganggap dirinya Habib, mencintai Allah, dicintai Allah, doyannya caci maki orang, doyannya provokasi orang. Siapkan pedang kalian, siapkan bencong kalian, siapkan golok kalian, simpan di dalam rumah. Kalau datang PKI atau komando, maka kita sikat jihad. Masa seperti itu? Habibullah aneh ya, kaca-kaca Indonesia saja. Betul tidak?
Indonesia sudah aman, Indonesia sudah damai. Kasihan Bapak TNI dan Polri, pemerintah, Pak Jokowi, semuanya pemerintah sudah meredam semua kelompok-kelompok yang radikal. Mau diacak-acak oleh oknum seperti itu tuh. Biarkan jangan, biarkan jangan, tolak jangan. Jaga negara Republik Indonesia dari oknum-oknum seperti itu. Tidak boleh ada feudalisme, setelahnya ada Pancasila. Setuju tidak? Tidak ada feudalisme, tidak ada kasta-kasta yang merasa tertinggi sudah mencaci maki putra pribumi Nusantara, ulama pribumi Nusantara, kiai pribumi Nusantara, gus-gus pribumi Nusantara. Setelahnya ada Pancasila. Tidak boleh ada setuju. Setuju tidak? Nah, leluhurnya para keturunan Wali Songo yang berjuang membela bangsa, agama, dan negara, menyiarkan Islam diaku-aku oleh mereka. Leluhur-leluhur kita ini yang berjuang menyebarkan agama Islam, menjaga marwah Pancasila, diaku oleh mereka, tapi keturunannya dinafikan. Nauzubillah. Ada yang mengatakan pada saya, Wali Songo itu Habib, Wali Songo itu Azmatqam, Duriatun Nabi. Betul, tapi Wali Songo tidak punya keturunan. Walaupun ada perempuan, aneh tidak? Masuk logika tidak? Masa dari sekian Wali Songo nggak ada satupun garis laki-laki? Percaya tidak? Logika mana yang bisa menerima? Hanya orang gendeng yang bisa menerima. Betul? Omnya Wali Songo itu yang tokohnya 9, betul? Tapi anggotanya banyak. Siapa? Sultan Hasanuddin, anggota Wali Songo. Joko Tingkir, anggota Wali Songo. Raden Patah, Wali Songo. Syekh Datuk Kafik, Wali Songo. Syekh Hasanuddin Karawang, Wali Songo. Pangeran Pasarean, Wali Songo. Wali Songo, masa tidak ada satu keturunan laki-laki? Ngehayal bukan? Halu bukan? Halu. Bu, itu salah satu teori pansos itu ingin ngetop di Indonesia. Wali Songo dianggap Banglawi, keturunannya ditiadakan, menghapuskan generasinya. Pansos itu namanya, betul tidak? Nebeng Masur itu Wali Songo, betul tidak? Itu yang ada di sini tuh Wali Songo itu. Yang ibu-ibu yang para bapak tuh Wali Songo itu diaku oleh mereka. Tapi kita nggak diaku turunan Wali Songo. Ngelunjak bukan? Ngelunjak orang, enak aja. Ya. Lalu siapakah Sultan Haji Wijaya Joko Tingkir? Nah, ini kenapa saya datang ke sini ini, salah satunya selain saya sangat cinta ke orang Temanggung ini, saya tertarik dengan halnya Joko Tingkir. Jadi boleh cerita nggak saya sedikit? Dulu itu ketika saya pesantren, ada beberapa wali yang saya cintai. Yang pertama eyang saya, Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Hidayatullah. Itu saya cinta itu. Karena kakek saya Bos Bakri Ahmadi Kusuma bintu Abdullah bintu Susut bintu Husnunu selalu cerita tentang Sultan Hasanuddin dan Syekh Hidayatullah kepada saya. Perjuangannya bagaimana dijelaskan pada saya. Ketika itu saya tertarik. Dan ada lagi wali yang saya sangat sukai selain dari Sultan Hasanuddin Sunan Jati, yaitu Joko Tingkir. Saya melihat sejarah Joko Tingkir ini, saya bilang hebat amat Joko Tingkir, sakti ya. Ketika itu saya sebenarnya ke yang sakti-sakti itu, yang sakti-sakti saya senang ketika itu. Joko Tingkir ini seorang pemuda yang sakti. Saya pelajari siapa nih Joko Tingkir. Sampai-sampai saya datangi seorang ulama, saya minta ilmunya Joko Tingkir.
Nah, saya dikasih ilmu Joko Tingkir, Bu, tapi tidak sesakti Joko Tingkir, saya jujur lagi. Saya kalah sakti dengan Kiai Haji Wildan Yusuf, ini kalah sakti saya. Kalau beliau kan keturunannya, kalau saya bukan. Ilmunya ada, tapi sakti sih tidak. Kemudian saya cari referensi, ternyata Joko Tingkir itu nama aslinya Mas Krebet ya. Bapaknya Raden Kebo Kenanga atau Ki Ageng Bin Pangeran Handayaningrat atau Syarif Muhammad Syarif Mahmud kebungsuan ya. Ini versi saya ya. Bin Syekh Junanil Kubro Husain atau Bin Husain, berarti beliau ini nasabnya ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan yang ke-23. Jadi Joko Tingkir ini min duriyati Rasulullah Muhammad yang ke-23, leluhurnya kesepuan kita Kiai Muhammad Wildan Yusuf. Beliau Suriatul Nabi ke-23 dan beliau menantunya Sultan Trenggono, betul? Ya, karena beliau menikahi Nimas Putri Cempaka, betul? Beliau itu dalam sejarah yang saya tahu, untuk mendapatkan anak Sultan Trenggono itu memakai strategi politik. Karena sebelumnya beliau diusir dari keraton oleh Sultan Trenggono karena ketahuan dia ngacari anak Sultan Trenggono ketika itu diusir. Iya, karena dia jika banget ketika Sultan Trenggono sedang berwisata dengan keluarganya, ada satu kerbau, ini telinganya dicocoki dengan tanah sehingga kerbau itu mabuk terus. Nah, Sultan Trenggono nyari orang yang bisa menaklukkan kerbau. Kemudian ditemukanlah Joko Tingkir. Ketika itu Joko Tingkir menaklukkan kerbau. Oleh karena itulah Sultan Trenggono menarik kembali menjadikan beliau salah satu katakanlah komandan dari prajurit ketika itu. Masuk lagi beliau masuk ke istana dengan pinter ya. Dari ibu-ibu, bapak-bapak ini, laki-laki ini kalau senang ke putrinya Abah Wildan Yusuf, kalau ada kerbau kecoki aja, dia jadikan menantunya. Jangan kayak Gus Ajis tuh. Gus Ajis dengan itu anak saya kan kerbau yang itu apa dia cocokin, ngedeketin anak saya yang laki-laki kan di lobi. Anak saya di lobi baik-baik banget dia terus. Nggak taunya serung anak saya yang perempuan. Ini pemuda Purwo dari yang akal bulus. Tipu apa? Iya, saya tertipu di saya. Jangan-jangan beliau juga ini keturunan Sultan Atijaya gitu. Ya. Dari Mas Krebet ini seorang yang ahli strategi, ahli perang. Dan kalau tidak salah, Demak ini dulu dibantu oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketika itu masih bergelar Pangeran Sabaviddin, menjadi panglima perangnya Demak melawan Mataram. Maka wajar kalau Sultan Maulana Hasanuddin itu beristrikan orang Demak. Betul, kalau tidak salah keturunan Sultan Trenggono itu, yaitu Nimas Ratu Ayu Kirana. Di Sultan Hasanuddin menikahi orang Demak, Nimas Ratu Ayu Kirana, lahirlah Sultan Maulana Yusuf. Nah, dari antara Banten dengan Demak itu ada kaitan emosional kekerabatan. Dulu wilayahnya wilayah Demak nih Pak, Temanggung ini. Maka kalau begitu orang Temanggung ini harus berjiwa kesatria seperti Sultan Hadiwijaya. Tetapi karena ini sudah NKRI, sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
maka tidak mendahulukan kesaktian, tidak mendahulukan otot dan pelotot, betul? Mendahulukan ilmu dan akhlak, tidak mendahulukan pula nasab. Untuk penguatan NKRI, menjaga Pancasila Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika, mendahulukan ilmu dan akhlak dengan dasar rasa cinta nasionalisme di dalam dada kita. Setuju tidak? Maka Indonesia harus dijaga. Kita harus bersyukur menjaga Indonesia. Siapapun dia yang akan menghancurkan Indonesia, mau A mau B, bikin ricuh di Indonesia, maka kita counter. Setuju tidak? Kenapa sebabnya? Allah sudah berikan kepada kita semua nikmatnya untuk kita semua para hadirin. Allah sudah turunkan rahmat kepada kita, maka kita harus jaga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Izin panitia kalau bisa minta yang agak panas. Bu, Pak, mau nggak saya ceritakan sedikit? Allah, saya tidak dengar adzan. Adanya jam 5. Oh belum. Dan asarnya jam 5 di sini. Oh pinter ini. Ini Abah pintar ini sengaja biar saya nggak berhenti di tengah-tengah. Pinter juga ya. Ini siasatnya Sultan Karimbol dipakai. Ini satu Sultan Hadiwijaya ini. Nama cucunya dipakai juga ini. Bu, begini. Sekitar tahun 2015 dan 16 ya. Saya berziarah ke Baghdad, ke Irak. Saya ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke Syekh Ma'ruf Tarhi, ke Syekh Musa Al-Qadi, ke Syekh Junaid Al-Baghdadi, ke Syekh Sri Asjati, ke Syekh Bahlul. Saya ziarah ke Abu Nawas. Dari Indonesia ketika itu saya bawa uang banyak, karena saya pikir di Baghdad saya bisa belanja. Datang di Baghdad saya waktu itu dohor jam 2. Kemudian asalnya saya jarak ke Syekh Abdul Qadir. Tetapi apa yang terjadi? Di sepanjang jalan itu tentara, geren, tank baja. Akhir saya tentara 5 kilo sebelum makam Syekh Abdul Qadir, berbaris tentara di jalan. Di gerbang makam Syekh Abdul Qadir pun tentara juga. Saya kaget. Jadi kita jaraknya ketika itu nggak tenang, karena melihat moncong senjata dan panser. Dikira saya itu hanya di makam Syekh Abdul Qadir saja. Ketika saya jalan ke wali yang lain sama. 5 kilo sebelum ke wali tersebut juga tentara berbaris pinggir jalan. Sama juga di gerbang makamnya itu ada juga tentara. Termasuk ke masjid yang ada di makam pamannya Nabi Muhammad, ada Ibnu Abbas. Saya jarak ke makamnya juga, di gerbangnya ada tentara. Jadi saya itu sholat itu nggak tenang, sholat jarang nggak tenang, dikir nggak tenang, karena belum apa-apa udah ada tentara, ada panser di bawah. Nah kemudian saya ingin makan dengan ikan. Itu baru ketemu ikan itu 3 hari. Baru ketemu ikan 3 hari. Saking susahnya. Nah kemudian saya ingin jus. Nggak ada jus. Yang ada itu kopi, itu pun kopinya nggak kental hitam, yang nggak ada kayak di Jawa. Lamu cekurang Banten yang mau ciki ini cina. Paham nggak? Bang air kencing nenek-nenek katanya tuh. Ya maaf nih. Jadi nggak ada kopi yang bagus. Dan makanan itu yang saya makan hampir semuanya itu sayur-sayur itu asam semua, bukan asam basi, tapi dicampur asam. Jadi saya itu pengen makan enak, 3 hari baru ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Saya kaget, ini kok Baghdad begini juga ya? Ini makan susah banget saya pengen makan enak. Nah kemudian saya bertanya ke si Ahmad, orang Irak. Saya nanya ke beliau, "Hei Ahmad,
bagaimana menurut pendapatmu setelahnya Saddam Hussein digulingkan, dibunuh? Bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang dikatakan oleh Ahmad Dulu? Saya kaget. Si Ahmad bilang begini, kami semua rakyat Irak menyesal karena sudah menggulingkan Saddam Hussein. Terus saya tanya, kenapa Ahmad menyesal? Karena ketika Presiden Irak Saddam Hussein, harta kekayaan negara kami 7 generasi tidak akan habis-habis, sehingga ketika kami diembargo kami tidak kelaparan. Setelah ini maka harta kekayaan kami hancur semua, yang tadinya di istana banyak hancur semua, tidak ada. Saya kaget ketika itu. Saya bilang, Ahmad, boleh enggak saya jalan ke Saddam Hussein? Enggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena dijaga oleh tentara, enggak boleh. Dan di sini masih banyak tentara Amerika. Loh, kenapa Ahmad tentara Amerika belum pulang? Karena mereka menjaga minyak-minyaknya. Minyak apa Ahmad? Minyak hasil perjanjian antara pengkhianat Irak dengan Amerika. Ketika berhasil memulihkan Saddam Hussein, berapa barrel minyak itu diambil oleh tentara Irak. Jadi walaupun sudah tidak perang, tentara Irak tentara Amerika tetap ada di Irak karena menjaga minyak-minyak bumi mereka. Sehingga minyak bumi Irak itu dibagi sekian persen buat tentara Amerika, sehingga penghasilan Irak makin sedikit. Kaget saya. Setelah itu Bu, saya mau ziarah ke Abu Nawas. Pagi-pagi ada suara ledakan di hotel. Asap masuk ke kamar. Ada apa nih? Nggak taunya bom mobil. Tadinya di jalan tentara sedikit jadi banyak. Akhirnya saya jalannya ke Abu Nawas, nggak bisa pakai mobil, jalan kaki. Langsung saya, Masya Allah. Intinya ketika itu tidak tenang, walaupun di ujung perang itu. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya duduk di kapal, saya merenung diri, saya bicara di hati sendiri. Saya bersyukur jadi orang Indonesia. Saya bersyukur jadi orang Indonesia, dan saya bersyukur punya negara Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena di Indonesia, walaupun saya tidak punya duit, kalau ingin sate bisa makan sate. Kalaupun saya tidak punya duit di Indonesia, ingin sop bisa makan sop, bisa ngutang. Tapi ketika di Irak Bu, uang saya banyak, tidak bisa dibelikan apa-apa, sehingga uang yang banyak dikembalikan lagi ke Indonesia. Dan ketika di Indonesia, saya mau jarah kemanapun tidak ada yang melarang, tidak ada polisi, tidak ada tentara yang melarang. Dimanapun bebas, mau sholat Jumat dimanapun bebas, mau jarah kemana pun bebas, mau dakwah apapun di Indonesia bebas. Saking bebasnya, dakwah provokatif Habib-Habib pun tidak diapa-apain sama polisi. Tidak diapa-apain. Begitu dicaci maki ulama yang lain dibiarkan, saking bebasnya. Betul tidak? Aneh tidak? Giliran Gus Abbas bontot mau jarah, digresik, tidak boleh. Aneh tidak? Ilmu sabar, Pak. Sabar aja. Pribumi Nusantara sabar ngalah terus, wong maras ngalah terus, betul tidak? Wong maras ngalah terus, betul tidak? Lalu gimana itu? Saya diam di kapal, saya menangis. Di situ timbul rasa nasionalisme saya kepada Indonesia. Di situ saya punya rasa tanggung jawab terhadap Indonesia. Di situ saya menghargai bagaimana damainya Indonesia. Di situ saya timbul rasa benci terhadap siapapun yang ngacak-ngacak Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena di Indonesia aman damai. Yang mau jadi kiai monggo, yang mau jadi santri monggo, yang bikin pesantren monggo, yang jarah kemana monggo. Tapi di sana di Irak, saya mujarah bergetar 5 kilo sebelum ke makom tentara, di gerbang tentara, tidak tenang. Di Indonesia tenang,
maka bersyukur kita hidup di Indonesia. Timbul rasa benci saya terhadap siapapun, oknum-oknum yang membuat Indonesia gaduh, terhadap oknum-oknum yang memprovokasi rakyat agar membenci umaronya. Kenapa sebabnya? Ketika ada orang kelompok yang memprovokasi rakyat membenci umaronya, akan terjadi seperti di Irak tuh. Saya tanya ke si Ahmad, kenapa terjadi memberingkan Saddam Hussein? Karena katanya rakyat Irak menjadi benci ke Saddam Hussein yang awalnya cinta. Kenapa sebabnya? Yang awalnya kira-kira seperti itulah panjang lebarnya. Ketika itu Saddam Hussein jadi presiden, rakyat Irak hampir 80% cinta kepada Saddam Hussein. Tetapi ada satu kelompok yang tidak setuju Saddam Hussein jadi presiden, ada iri mereka, kemudian memprovokasi rakyat sebisa-bisanya, provokasi, bicara di mana-mana dengan SMS, dengan WA kalau WA zaman sekarang, dengan BBM kalau zaman sekarang, diprovokasi terus agar benci kepada Saddam Hussein, agar benci kepada Umaro. Maka yang tadinya 80% cinta kepada Umaro pada Saddam Hussein berubah menjadi benci pada diri. 80% membenci Umaro. Ketika Umaro itu dibenci oleh 80% rakyat, dan rakyat yang pengkhianat itu yang ingin menggulingkan Umaro berkolaborasi, bekerja sama dengan Amerika, minta tolong ke Amerika untuk menggulingkan Saddam Hussein. Maka Amerika sebelum membantu menyelidiki dulu para hadirin, nanti dulu, saya tidak akan bantu kamu dulu sebelum saya melihat rakyatmu berapa persen yang cinta ke Umaro, berapa persen yang benci. Diselidik oleh CIA, ternyata 80% benci ke Saddam Hussein. Nah, kalau 80% benci ke Saddam Hussein, saya mau bela kamu, saya mau menggulingkan Saddam Hussein. Kenapa sebabnya Tuhan? Karena kalau 80% masih cinta ke Umaro, ketika saya serang, maka rakyat yang 80% melawan kami nanti susah. Amerika nggak mau berhadapan dengan rakyat yang mencintai Umaronya. Paham tidak? Maka ketika ini rakyatnya 80% membenci Umaronya, Amerika mau melawan Irak, dihancurkannya Irak. Begitu juga Indonesia pada hadirin. Ketika ini ada oknum yang memprovokasi rakyat, membenci Umaro, membenci presiden, menghina oknum-oknum jenderal polisi atau tentara, agar kita benci, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan agama, menjual nabi dan rasul untuk memprovokasi rakyat agar rakyat benci Umaro, maka tidak orang luar negeri akan menjajah lagi Indonesia. Naudzubillah. Karena mereka tahu rakyat Indonesia 80% sudah tidak cinta ke Umaro, maka mereka akan seperti Amerika menyerang Irak. Naudzubillah. Berarti kehancuran sebuah negara akibat ada oknum yang sengaja memprovokasi rakyat membenci Umaro. Mau tidak? Setuju tidak? Makanya saya aneh tidak? Aneh tidak? Gustus tulang mobil bagus sudah atas di kurang tidak terharis. Aneh tidak? Betul? Kita di rakyat semua, gus-gus kiai-kiai itu rakyat Indonesia juga. Leluhurnya punya peran besar. Sekarang dia menegakkan persatuan Indonesia, menjaga Pancasila. Mereka semua sedang menjelaskan siapa yang palsu, siapa yang akan membuat skenario mengkooptasi Indonesia, mengintervensi Indonesia, siapa yang mengatakan Jawa Pintu Tarim, siapa yang mengatakan Indonesia milik ulama Tarim. Itu sudah indikasi untuk menjajah kembali, diduga seperti itu. Betul tidak? Maka lahirlah PWI, bicaralah Gus Abbas, bicaralah Kiai Haji Imam General Katakan untuk mengantisipasi tersebut agar rakyat tetap Indonesia, agar putra Wasomo tetap Indonesia, agar orang Jawa, orang Sunda, orang Batak semuanya tetap NKRI. Tetapi ada oknum-oknum yang berjalan bersama di anehnya. Tapi kalau mereka jangan dibiarin, aneh tidak? Betul? Saya
pertanyakan di mana Pancasila mereka, di mana nasionalis mereka. Kalau mereka membela orang-orang seperti itu, aneh tidak? Awas katanya, saya ngomong kayak gini bukan untuk membenci, nggak boleh. Artinya kita harus sadar, kita harus mau berkomunikasi dengan mereka-mereka. Kita jelaskan, Pak, mana kami sedang berjuang untuk Pancasila. Tolong tegakkan keadilan, siapapun dia yang terus ke Indonesia, udah tegakkan supremasi hukum. Betul tidak? Begitu. Mestinya itu Gus Abbas itu dikasih duit, betul? Itu. Kalau saya kasih duit, aku orang kasih duit, aku orang kasih duit, begitu mestinya, betul? Betul? Jangan dilarang ditangkap, betul? Kalau mereka situ-situ mau pedang-pedang digiarin, aneh tidak? Jadikan apa Indonesia seperti ini, betul? Kalau memang tidak mampu menjaga mereka-mereka yang dakwah mengajukan pedang, yang dakwah memerintahkan mengasah golok, kalau tidak mampu, tidak mau melakukan itu, biarkan kami yang melawan mereka, betul? Biarkan kami yang melawan mereka, betul? Garis bawahi, jangan melawannya dengan senjata. Bukan maksud saya tuh melawannya dengan dengan dam, dengan pencerah. Terus itu langsung aduh baik, melawannya dengan ilmu, melawannya dengan menjelaskan, betul? Setuju tidak? Nah, iya. Kalau ada oknum-oknum provokator yang mencaci maki Umar, mencaci maki presiden, mencaci maki Jenderal TNI dan Polri, masuk masyarakat, mengajak perang dan dia kedua Rasul dan agama. Kalau umpamanya Umar, TNI, Polri dia tidak berani, tidak mau, ya udah serahkan dong ke PBI, betul? Saya PBI, saya tidak sanggup. Begitu, setuju? Setuju? Jangan oleh mereka kalah, oleh kita dilarang. Lalu siapa yang menghentikan? Betul? Selamanya Indonesia akan terus diprovokasi. Betul? Saya tidak gitu. Betul? Biarkan orang batas gitu. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maaf, Allah. Saking cintanya saya ke Indonesia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kun fayakun. Masya Allah. Ya Rabbi Indonesia amankan, ya Rabbi Indonesia amankan. Ya Rabbi TNI Polri kuatkan, ya Rabbi TNI kuatkan. Petingginya yang bawahnya kuatkan, adilkan. Rakyatnya kuatkan, satukan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Jangan ini ditulis oleh Pak Kapolsek. Karena panggil yang kiai masuk. Wah, kalau nggak sedikit jangan saya tahu. Jangan Pak, kasihan anak saya sama bini. Bini saya masih cantik Pak. Ada 2 lagi. Nanti takut diambil sama Gus Ajis. Aman. Saya cintai TNI. Saya cinta polisi, saya cinta tentara. Karena kakek saya tentara. Kakek saya dibuat begitu oleh Belanda. Saya menghargai bagaimana mereka berjuang. Saudara saya polisi. Saya tidak ridho ketika marwah polisi dan tentara dihancurkan oleh mereka. Saya tidak ridho satupun polisi dan tentara dicaci maki oleh mereka.
Ketika Maroh hancur, ketika Maroh polisi entar hancur, maka hancurlah wibawa Indonesia, maka hancur pula wibawa rakyat Indonesia. Nauzu, salah tidak saya? Salah tidak saya? Ini Pancasila, ini merah putih. Merah putih bukan hanya berkibar di bendera lahiriah, disimpan di rumah kita. Sejatinya merah putih itu ada di dalam jiwa kita. Keberanian, kesucian untuk menjaga NKRI itu bendera yang ada di dalam dari kita para hadirin. Betul? Sejatinya Pancasila, siapapun dia, persatuan Indonesia, baik oknum Habib maupun oknum biasa, kalau menghancurkan Indonesia, memprovokasi rakyat, tangkap, betul tidak? Tangkap, betul tidak? Tangkap, itu Pancasila. Paham tidak? Setuju tidak? Lah iyalah. Orang tua kita jaga Pancasila. Para pejuang-pejuang kita di Pandeglang di mana dibuang ke Digul kakek saya. Berapa kakek saya yang dibuang ke Digul? Menjadi tentara TNI sampai punya anak 2 di Digul. Kembalikan lagi ke Pandeglang bersama Soekarno di Digul. Soekarno dipulangkan ke Jakarta. Kakek saya dibuang juga ke Digul, dibalikan lagi ke Pandeglang, punya anak 2 Hasan Hussein sampai wafat di tengah lautan. Kita sudah merdeka, kemudian setelahnya merdeka kita mau dijajah lagi dengan mengataskan nasab Rasul? Tidak, betul tidak? No, betul. Enak dikiranya di Temanggung itu nggak ada orang yang patriot, betul? Dikiranya di Jawa nggak ada keturunan Wali Songo yang patriotis, betul? Disangkanya di Jawa ini cemen, betul? Tidak, semuanya keturunan Wali Songo itu patriotik. Makanya semuanya bersatu di dalam PWI, bergabung di dalam PWI. Kenapa? Karena cinta terhadap Indonesia, karena ingin Indonesia tetap merah putih, ingin Indonesia tetap Pancasila, ingin tetap Bhinneka Tunggal Ika, betul? Turunan Wali Songo tidak sombong. Walaupun memang beliau Dzurriyyatun Nabi min jihati Wali Songo, tidak sombong, tidak jual-jual nasab, tidak jual-jual jihad, tidak jual nabi, tidak jual-jual ayat, tidak jual-jual hadis untuk memprovokasi masyarakat, betul? Untung sekali di Indonesia banyak keturunan wali. Amin, alhamdulillah. Kayaknya ini saya pulang dari sini udah ceramah, Pak Kapolsek kasih duit ke saya. Betul? Iya dong. Mau kita bahas betul nggak? Bohong Pak Kapolsek. Ada Nabil, aman banget ada Nabil. Ya. Demikian Bu, para ibu-ibu yang saya cintai, Allah, ya Rasul. Yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai semuanya, jaga Indonesia, jaga Wali Songo, jaga akhlak kita, satukan Indonesia di dalam akhlak Rasulullah SAW, satukan Indonesia di dalam bidang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan mau dibohongi dan ditipu, kita jangan mau diadu domba oleh mereka yang selalu fitnah mengadu domba. Siapa yang ngadu domba, nuduhnya siapa, betul tidak? Siapa yang ngadu domba, nuduhnya siapa kepada siapa? Siapa yang memfitnah, nuduhnya kepada siapa? Weh, nggak malu tuh, betul? Kagak ada di kita ini punya agenda ngadu domba, betul? Ada juga tuh di daerah saya ngadu ayam, tapi wafat di daerah yang ngadu ayam. Nauzubillah. Ini jam berapa ini? Para hadirin, ini jam 4:30. Kira-kira ini bisa dipahami tidak? Ini ucapan saya ada yang salah tidak? Kalau ada yang salah luruskan. Kalau ada yang benar syukuri. Kalau ada yang benar laksanakan. Jangan segan. Saya tidak memandang diri saya. Kalau itu pun lahir dari saya, jangan diikuti.
Kalau ada lahir dari kesalahan saya, jangan diikuti. Kalau benar, maka ikuti kebenaran, bukan kebenaran saya. Itu kebenaran min Rasulillah wa minallah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, dan kalau ada kebenaran itu milik Anda semua, itu sebagai hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, saya bukan tidak apa ya namanya, saya lupa lagi bahasanya. Kalau itu bahasa kan tetap leleng kesono gitu. Nah, tapi ya karena ini saya sedang dalam keadaan sakit juga, saya juga memang harus berangkat lagi ke Banten. Mudah-mudahan selamat. Jadi tidak terlalu dilebihkan selamanya. Kasihan ini nanti takutnya Pak Polsek ini update juga sampai pada dia. Ya, pada para ibu, para bapak semuanya, saya mohon maaf dan ampun jika ada kesalahan. Silakan ditutur saya dan saya mohon doanya agar saya selamat di perjalanan. Dan saya berharap kepada semuanya, Grib Jaya, Bansor, Ansor, PWI, dan yang lainnya PBI, satukan kita, jiwa kita, ruh kita, semangat kita untuk NKRI para hadirin. Maka semuanya bersatu bersama-sama dalam wadah PWI Laskar Stabilillah, agar kita semua menjadi orang yang bermanfaat sebelum wafat kita. Kita mempunyai jasa terhadap seluruh rakyat, terhadap Indonesia, agar kita menjadi orang yang punya data-data sejarah kepada anak cucu kita, bahwa sesungguhnya hari ini kita berjuang itu untuk keturunan kita para hadirin. Jika tidak ada perjuangan hari ini, barangkali 3-4 generasi keturunan kita akan mereka caci maki nanti, akan kehilangan status, akan mereka rendahkan para hadirin. Mereka yang bagus, mereka yang rapuh, mereka yang emas, mereka yang raden, ya nanti 3 generasi ke depan, kalau diakui bahwa tidak ada keturunan Wali Songo, apa nanti kata mereka, kata rakyat? Kamu radennya? Iya. Dari mana radennya? Oh, saya radennya keturunan Gunung Jati. Nggak ada. Wali Songo nggak punya keturunan. Keturunan kita nangis tidak? Nangis. Ada lagi yang Gus di sini. Kamu Gus siapa? Oh, dari bapak saya Gus Kiai. Turunan mana? Turunan Sunan Ampel. Nggak ada, Wali Songo nggak punya turunan. Nangis nggak? Turunan kita nangis. Ada lagi yang Mas, kamu Masnya dari mana turunnya? Oh, dari Sunan Ampel, dari Sunan Giri. Nggak ada, Wali Songo nggak punya keturunan. Kata siapa? Kata si Bahar. Nangis nggak turunan kita? Nangis. Lalu turunan kita mau membela dari mana? Karena kita nggak berjuang hari ini, betul? Nggak ada video, nggak ada apa-apa. Turunan kita nangis, pesimis, rendah diri. Tapi karena kita berjuang hari ini, ada video yang direkam, ada catatan sejarah. Ketika nanti terjadi seperti itu, kata turunan kita, kata siapa lo? Yang kami itu turunan Wali Songo, nih videonya, nih ceramah-ceramahnya, betul tidak? Aman tidak? Maka apa yang kita lakukan diantaranya untuk generasi keturunan kita ke depan, generasi ke depan tidak terjajah. Juga khususnya untuk Indonesia, paham tidak? Ini harus bangga nih yang dia disebut emas ini, Pak. Apa sih emas itu? Biasanya kalau di Banten itu kalau ada orang Jawa ya, dari mana aja disebutnya emas aja. Saya juga begitu, dari mana? Mas, dari Cirebon, emas aja. Dari mana? Dari Wonosobo, emas aja. Dari Temanggung, emas aja. Saya nggak tahu, saya pikir dulu itu kalau yang dari Jawa pasti emas itu. Hanya kalau ke polisi dan tentara saya nggak bilang mas. Kalau penjauh dari mana Pak? Dari Jawa, siap dan gitu saya. Siap dan gitu aja, nggak nyebut mas saya. Kesini baru tahu saya. Ibu-ibu tahu nggak mas itu apa? Nggak tahu. Orang Temanggung nggak tahu itu mas apa. Masya Allah, benar nggak tahu. Bangsa nggak tahu. Dede nggak tahu. Mas itu singkatanku. Mas itu Maulana Syarif. Disingkat Mas Maulana Syarif, keturunan dari salah satu Wali Songo, Maulana Syarif. Jadi beliau itu keturunan Nabi, gelarnya Syarif, maka disebutnya Maulana Syarif. Maka dipanggilnya dulu, disembunyikan gelarnya, disembunyikan ke nasab keduriatannya, disembunyikan, disingkat jadi Mas.
supaya jangan sombong. Padahal mah orang itu Syarif, Maulana Syarif, dipanggil oleh bapaknya ini Mas, anaknya disebutnya Mas, padahal orang ini Syarif. Biar nggak sombong disebutnya Mas, Mas, Mas gitu. Padahal ini orang ini Syarif, keturunan Sayyidina Hasan. Paham? Wah, orang Jawa seneng banget ini. Wah, senang di sana disebutnya Mas terus itu. Wah, pas saya udah tahu itu, oh berarti Mas itu Maulana Syarif ya. Waduh, kata saya ini, orang Jawa seneng banget ini di Banten. Oh, dilihat tuh Nabi dari keturunan Sayyidina Hasan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, aminkan saja Pak. Aminkan saja. Jangan kayak orang hasud dan dengki. Ada orang manggil Mas, Mas Maulana Syarif. Padahal itu bukan turunan Nabi, bukan turunan Syarif. Langsung, enak aja panggil Mas. Jangan, kenapa? Itu bukan turunan Syarif. Nggak boleh begitu. Itu hasud, itu dengki. Paham? Ngomong lagi, yang nambah lagi dia. Masya Allah. Seperti halnya ada di medsos. Kiai Haji Imanuddin sedang menceritakan di medsos di YouTube bahwa ada seorang kiai hafal Quran, punya santri banyak, namanya Raden Syarif Rahmat, keturunan Sunan Kalijogo, mengatakan bahwa Roma Irama itu min auliyaillah, min zurwatil auliyaillah, bahwa Roma Irama itu menurut Kiai Haji Raden Syarif Rahmat itu dari golongan wali. Haji Imad menceritakan itu, bukan Kiai Haji Imad yang mengatakan Roma Irama wali, bukan. Kiai Haji Imanuddin menceritakan bahwa ada seorang kiai hafal Quran, punya banyak santri, ya pinter ngaji kitabnya, yang bernama Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Dia menyebut Roma Irama itu adalah min jumrotil aulia, dari golongan wali-walinya Allah Ta'ala. Kata Haji Imad di framing, Imaduddin mengangkat Roma Irama jadi wali. Nah itu terus. Ada lagi oknum kiai, nggak bener itu. Masa ada penyanyi disebut wali munafik? Tahu kan orangnya kan? Langsung aja nggak bener gitu, nggak bisa dijadikan rujukan. Enak aja, makanya kiai kok hasud kayak gitu, nggak boleh. Bu, Pak, bagaimana kita menyikapi seperti itu selayaknya umat Islam? Kalau ada orang umat Islam yang menyebut saudaranya dengan panggilan bagus, untuk bagaimana seharusnya? Maka saya katakan, kalaupun ada orang yang menganggap Roma Irama itu wali, harus seperti apa kita? Aminkan, betul? Aminkan. Benar nggak kalau diaminkan? Amin itu apa? Doa. Apa salahnya sih diaminkan? Nggak mau tak ada orang yang jadi waliullah? Masa nggak mau kita ada orang jadi waliullah? Kalaupun itu Roma Irama umpamanya bukan wali, ketika dikatakan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat min auliyaillah, kita aminkan, bagus tidak? Haram tidak? Jika itu memang bukan wali, ketika kita aminkan, banyak diaminkan, siapa tahu dia jadi wali Allah, bagus tidak? Bermanfaat tidak? Begitu, itu Islam. Jangan malah ini yang menganggap bagus, berprasangka bagus, disalah-salahin. Kecuali ini Roma Irama itu penjahat, baru itu jangan diaminkan, betul tidak? Baru kita jangan begitu tuh, itu nggak jahat, begitu. Oh, Roma Irama itu wali, amin, kan? Harus begitu. Gus Ajis itu umpamanya seorang ulama yang soleh, amin, walaupun belum soleh. Jangan amin kan, bagus tidak? Bagus. Karena kalam itu doa, aminkan Bu Pak. Jangan hasud, jangan dengki. Siapa tahu itu diaminkan oleh kita Roma Irama jadi wali. Paham nggak? Itu jangan jadi seperti orang hasud Bu. Ini di framing semuanya. Benci ke Roma Irama, nggak boleh. Anak Rasul tidak seperti itu. Paham? Jangan berburuk sangka ke orang, jangan melakukan yang buruk.
Lebih baik melakukan yang baik-baik. Amin ya robbal. Seperti halnya khatib di sholat Jumat. Khatib sholat Jumat kan sering ada kepada para hadirat kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Boleh tidak? Khotbah dengan itu boleh tidak? Boleh. Kan belum tentu itu yang Jumat itu semua dimuliakan Allah. Tapi kan bukan semua yang dimuliakan Allah. Boleh tidak? Saya ceramah di sini pada para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Boleh tidak? Tapi kan sebetulnya belum tentu semua dimuliakan kan? Betul tidak? Kan boleh. Namanya juga mendoakan dengan bahasa doa, sebutan dengan bahasa doa, diiktikadkan, diniatkan dengan doa, itu boleh. Boleh kita menyebut seseorang dengan sebutan yang baik dengan niat mendoakan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada orang disebut Bu Haji, padahal orang itu belum haji. Terus kata tetangganya, jangan belum haji, itu belum haji, nggak boleh gitu. Amin kan? Amin. Barangkali suatu ketika jadi haji. Setuju tidak Bu? Itu menjadi orang yang berakhlak baik, jadi orang yang hatinya jernih. Amin ya rabbal. Demikian para hadirin, para kiai, para ibu-ibu, para bapak, para guru, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mubarok memohon maaf dan ampun jika ada kata-kata yang salah. Semoga pula kita semuanya dilimpahi maghfirah, rahmat, hidayah, diberi istiqamah. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, umarok kita, presiden, wakil presiden, semuanya, DPR, MPR, eksekutif, legislatif, legislatif, TNI, Polri, semuanya, termasuk para habib-habib, semuanya diampuni oleh Allah, diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, diberi hati yang jernih, diberi akhlak yang baik, diberi rezeki yang banyak, diberi keturunan yang soleh dan soleh dan bermanfaat untuk umat dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibarakati wa dikaromati yang awliya is'ati fi Jawa, khususan dibarakati wa dikaromati Joko Tingkir. Abisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahumma fi ilahil thariq ilaihi tariqal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.